Yo yo yo, salam Takaruang. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana cara mencari kompas error atau gyro error menggunakan kalkulator saintifik tanpa menggunakan horizontal table. Nah, kita perlu mempersiapkan alat-alat perang seperti ini. Seperti ini dia. Salah satu yang paling penting ya untuk menentukan gyro error yaitu azimuth circle. Tentunya ini dia. Ini juga senjata untuk mencari gyro error yaitu kalkulator saintifik. Karena di sini saya akan mencari tanpa menggunakan Norris table. Oke, tentunya di sini juga ada ballpoint ya, ballpoint dan ada cutter. Ya, walaupun tidak berfungsi, ya simpan-simpan aja lah buat jaga-jaga. Nah, baik ini Ini adalah bagan yang sudah saya buat dan berisi hasil penelitian ya, hasil penelitian benda angkasa yaitu matahari. Nah, saya mengambil matahari di tanggal 18 bulan 1 2023 pada jam 16.00 detik local time. Untuk UTC-nya 09.00 detik. Baik, posisi kapal saya berada di lintang 1 derajat 21.8 north. Untuk longitude-nya 102 derajat 10.8 east. Untuk gyro heading atau haluan kapal saya 322 derajat. Untuk magnetic headingnya atau standar kompas 324. Untuk variasi yang saya ambil di mawar pedoman yang ada di peta yaitu 0.1 is. Untuk baringan gyro, baringan matahari yang saya ambil menggunakan gyro kompas yaitu 244.5. Dan untuk baringan matahari yang saya ambil menggunakan magnetic kompas atau standar kompas yaitu 246.5. Nah, baik, di sini kita akan di sini saya sudah mengisi nilai GHH, increment, deklinasi dan lain-lain ya. Baik, untuk GHH seperti video sebelumnya, GHH didapatkan dari tabel almanak nautika dengan argumen jam UTC atau GMT. Nah, baik, di sini GH-nya adalah 312 derajat 61.1. Untuk incrementnya dengan argumen increment didapatkan dengan argumen menit dan detik di tabel almanak nautika. Itu untuk incrementnya 0 derajat 33.8. Nah, setelah itu kita input longitude kita atau bujur kita 102 derajat 10.8 is. Nah, di sini dijumlahkan ya, dijumlahkan karena longitude kita penamaannya adalah is. Kalau kita berada di bujur barat, maka kita kurangkan. Karena kita berada di bujur timur, maka kita jumlahkan. Nah, hasilnya adalah 414 derajat 40.7. Ini adalah hasil LH dari matahari, LH sun. Oke. Karena hasil LH tersebut melebihi dari 360, maka kita kurangkan dengan 360. Kita akan perkecil dia untuk mendapatkan nilai P. Nilai P-nya adalah 54 derajat 40.7. Nah, nilai P ini adalah hasil pengurangan LH dengan 360 karena nilai LH melebihi dari 360. Baik, P ini kita akan namakan dia West. Kenapa kita namakan dia West? Karena LH melebihi 360. Jika LH kurang dari 360, maka penamaannya adalah East. Baik, deklinasi didapatkan di tabel almanak nautika. Nah, untuk deklinasinya adalah South 20 derajat 33.8. Untuk dekornya 0.5. Untuk nilai dekor yaitu 0.0 karena hasil dari nilai dekor yang kita dapatkan di tabel increment untuk 0.5 itu adalah 0.0. Sorry, di sini salah ya. 0.5, maaf, 0.5. Nah, di sini kita kurangkan untuk deklinasi dan dekornya karena nilai deklinasi yang ada di almanak nautika semakin ke bawah semakin mengecil atau terjadi penurunan. Semakin ke bawah dia semakin kecil ya, atau terjadi penurunan, maka kita kurangkan. Jika semakin ke bawah semakin membesar, maka kita jumlahkan. Nah, karena di sini nilai di correction 0.0, maka tidak ada koreksi dari deklinasi. Untuk deklinasinya masih tetap sama, south 20 derajat 33.8. Nah, di sini kita yang paling penting adalah kita mencari nilai A, nilai B, dan nilai C untuk mencari gyro errornya. Oke, baik, selanjutnya kita akan mencari nilai A ya. Nilai A ini didapatkan dengan rumus tan latitude dibagi dengan tan LH atau P. Nah, langsung saja kita bagi ya tan latitude kita 01 derajat 21
derajat, kita bagi dengan tan P 54 derajat, 40,7 derajat. Nah, hasilnya adalah 0,01. Jadi untuk A didapatkan dengan cara membagi tan latitude bagi dengan tan LH atau P. Nah, di sini penamaannya south karena sesuai dengan rumus yang ada di Norris Table. A ini penamaannya berlawanan dengan latitude kita north, maka A penamaannya adalah south. Nah, di sini ada pengecualian. Jadi jika LH atau P berada di antara 90 ataupun 90 sampai 270, maka penamaan A mengikuti dengan latitude. Oke, karena di sini nilai P kita 54, maka penamaannya berlawanan dengan latitude. Baik, sekarang kita akan mencari nilai B. Nilai B-nya kita dapatkan dengan cara membagi tan deklinasi dibagi dengan sin P. Langsung saja tan deklinasi 20 derajat 33,8 derajat kita bagi dengan sin P 54 derajat 40,7 derajat. Hasilnya adalah 0,45. Ya, di sini hasil dari nilai B adalah 0,45. Nah, untuk penamaannya ini harga mati sudah. Untuk B ini harga mati selalu mengikuti dengan deklinasi. Nah, deklinasi kita perhatikan di sini deklinasinya adalah south ya. Maka penamaan dari B juga mengikuti deklinasi yaitu south. Nah, baik untuk C ini kita dapatkan dengan cara kita jumlahkan A dan B. Kenapa dijumlahkan? Karena penamaannya senama atau dia senama ya. Ketika senama maka dijumlahkan. Ketika tidak senama maka kita kurangkan. Nah, jadi kalau seandainya A north, B-nya south, maka dikurangkan. Karena di sini senama maka kita jumlahkan. Baik, nah selanjutnya kita akan mencari nilai T atau sudut dari matahari tersebut untuk mendapatkan true azimuth dari matahari. Nah, untuk mendapatkan nilai T ini caranya dengan cara 1 bagi, kita buka tutup kurung, kita kalikan kita input hasil dari nilai C 0,46 dikali dengan cos ya. Ingat-ingat dikali dengan cos latitude 01 derajat 21,8 derajat tutup kurung. Kita klik sama dengan, terus kita klik shift, terus kita klik tan, selanjutnya kita klik sama dengan, hasilnya adalah 65,3. Nah, kita input di nilai T-nya 65,3. Nah, di sini ada penamaan south dan west. Nah, south ini kita dapatkan dari nilai C ya, karena C-nya south. Nah, C ini kita dapatkan dari penjumlahan tadi ya, A dan B, mengikuti penamaannya mengikuti A dan B ya. Nah, karena di sini hasil dari C-nya south, maka di depan dari nilai T-nya ini penamaannya adalah south. Nah, di sini west. Kenapa? Karena west. Karena kita lihat dari argumen latitude ya. Di sini kenapa west? Karena kita mengikuti dengan argumen LH. Baik. Nah, east jika LH-nya di antara 180 sampai 360. West jika LH berada antara 0 sampai 180. Nah, kita lihat LH yang sudah kita perkecil yaitu 54 derajat. Maka penamaannya adalah southwest. Jadi south 65,3 west. Nah, setelah kita mendapatkan sudut dari matahari tersebut, kita akan mencari baringan atau true azimuth dari matahari tersebut. Nah, di sini saya gambar arah mata angin ya. Nah, north, east, south, west. Nah, perhatikan T-nya 65,3 southwest. Kita garis. Ini adalah sudutnya 65,3 south ya, southwest. Kalau dia southwest maka kita tambahkan dengan 180 derajat. Jadi 180 kita tambah dengan 65,3. Hasilnya adalah 245,3. Kalau dia penamaannya adalah southeast, kita kurangkan dengan 180. Kalau dia northwest, kita kurangkan dengan 360. Oke, baik. Nah, di sini karena
penamaannya southwest atau sudutnya southwest, maka kita tambahkan dengan 180. Setelah kita mendapatkan nilai T-nya, kita cari sudutnya dan penamaannya. Nah, kita tambahkan dengan 180. Inilah true azimuth dari matahari atau baringan sejati matahari tersebut. Nah, baringan sejatinya adalah 245.3. 245.3 ini kita kurangkan dengan baringan gyro matahari yang kita ambil menggunakan azimuth circle, yaitu 244.5. Nah, gyro errornya atau kompas errornya adalah 0.8 is. Kenapa is? Karena true azimuth matahari lebih besar daripada baringan gyro yang kita ambil menggunakan azimuth circle. Nah, jadi penamaannya adalah is 0.8 is. Jadi errornya adalah 0.8. Nah, kalau kita ingin mencari true heading 0.8 kita tambahkan dengan gyro heading. Jadi hasilnya adalah 322.8 ya. True headingnya adalah 322.8. Nah, di sini untuk yang terakhir kita akan mencari nilai deviasi, karena biasanya di buku kompas log error ya. Nah, di situ ada nilai deviasi yang harus kita isi. Nah, baik, untuk mencari nilai deviasi true azimuth kita kurangkan dengan magnet baringan magnet ya, atau baringan kompas standar yang kita ambil menggunakan azimuth circle. Nah, di sini baringan kompas standarnya yaitu 246.5 kita kurangkan dengan baringan sejati matahari, hasilnya adalah 1.2 west. Kenapa west? Karena baringan sejati matahari lebih kecil daripada baringan magnet baringan standar ya, baringan standar. Nah, untuk mencari nilai deviasi magnet error atau salah tunjuk ini, kita kurangkan dengan nilai variasi. Variasinya adalah 0.1 is. Karena di sini ada perbedaan nama atau selisih ya, maka hasilnya tetap dijumlahkan dengan penamaannya west. Simpelnya kalau menggunakan kalkulator saintifik seperti ini ya. Kita lihat magnetic errornya, kita tulis karena dia west berarti artinya min, kalau dia is berarti plus. Min 1.2 kita kurang, terus kita taruh plus 0.1. Baik, kita tekan semua dengan hasilnya adalah min 1.3 ya. Simpelnya begitu aja kalau kawan-kawan bingung. Nah, itulah cara mencari gyro kompas atau gyro error menggunakan kalkulator saintifik ya. Mungkin ada saran ataupun masukan ya silakan sok. Ya itu lebih bagus bahkan. Semoga video ini ya bisa bermanfaat lah sedikit-sedikit ya, walaupun hanya sedikit-sedikit bisa lah. Oke, thank you.